Gabung Ducati pabrikan tak jamin Marc Marquez selalu kalahkan Francesco Bagnaia. Jorge Lorenzo membahas kemungkinan persaingan Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia yang bakal jadi rekan setim di Ducati pabrikan. The Baby Alien akan menunggangi si merah mulai musim 2025 mendatang. Juara dunia 8 kali tersebut tampil menjanjikan di atas Desmosedici EP23 musim ini. Dia cukup sering bersaing memperebutkan zona podium. Penampilan gacor Marquez membuat aksinya musim depan jadi menarik untuk diramal, terlebih lagi soal persaingan dengan Bagnaia. Ex-pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo muncul dengan prediksinya yang menarik. Pria asal Spanyol itu merasa The Baby Alien tidak akan selalu mengalahkan sang murid Rossi. Namun, jika duel terjadi di musim 2019 maka pemandangannya bakal berbeda. Pecco tahun 2019 dan Marquez 2019, tentu saja Marc 3 langkah di depan dia, tutur Lorenzo, dilansir juara.net dari Motosan S. Sekarang, dengan sepeda motor yang sama, saya tidak yakin dia bisa mengalahkan dia pada semua balapan, imbuhnya. Kedatangan Marquez ke Ducati pabrikan merupakan hal yang mengejutkan. Lorenzo sendiri menilai situasi ini sebagai bentuk dari ketakutan timnya Gigi Dall'Igna. Sejak awal mereka berniat mengamankan The Baby Alien, Bagnaia, dan Martin. Namun, hal tersebut akhirnya tidak bisa dilakukan setelah Marquez hanya dapat dipagari dengan embel-embel tim pabrikan. Sudah jelas bahwa rencana Gigi adalah mempertahankan mereka bertiga, ucapnya. Jika mungkin, Jorge di tim pabrikan, Marc di Pramac. Tetapi, Marc tidak punya rencana seperti itu. Ducati kemudian takut, satu-satunya peluang mempertahankan Marquez adalah menaruhnya di tim pabrikan. Ancaman itu akhirnya berpengaruh sampai ke manajemen. Kemampuan di luar lintasan sudah pasti jadi alasan. Saya takkan menyebut dia selese Valentino Rossi di era primanya. Tetapi, dia adalah pembalap yang paling ramah media untuk saat ini, tambah Lorenzo. Di sisi lain, Luca Marini menemukan awal hidupnya di Honda sangat sulit sejauh ini. Tidak hanya kesulitan melawan pembalap lain di grid MotoGP, Maro juga tertinggal dari sesama pembalap RC213V. Mantan pembalap VR46 Ducati itu kesulitan untuk menjinakkan RC213V, bukan hal mengejutkan karena pembalap Honda lain seperti Joan Mir, Johan Zarco dan Takaaki Nakagami juga menghadapi kesulitan yang sama. RC213V tetap menjadi motor paling lambat di grid dan Honda terus mencari peningkatan. Namun, kemajuan Honda sangatlah lambat, itulah sebabnya rumor kehadiran Aleix Espargaro sebagai pembalap penguji muncul ke permukaan. Honda tampaknya menjadi tujuan Espargaro selanjutnya, dengan Aprilia mengisyaratkan kepergiannya akhir pekan lalu di Mugello. Merupakan aktor penting di balik kenaikan Aprilia sebagai salah satu kekuatan baru di MotoGP saat ini, pembalap berjuluk El Capitan itu akan membawa pengalamannya selama pengembangan RSGP. Menanggapi rumor Espargaro, Marini mengatakan kepada surat kabar Spanyol AS, mengatakan, saya tidak tahu apa-apa, tapi jika itu benar, itu bagus. Aleix pada akhirnya adalah pebalap berpengalaman. Dia telah berada di Aprilia selama bertahun-tahun dan mengetahui rahasianya dengan baik. Dampak langsung permainan kekuatan antara Ducati MotoGP dan Marquez. Dalam sebuah langkah besar, Ducati menarik keputusannya untuk mempromosikan Jorge Martin ke tim pabrikan MotoGP untuk 2025 dan memilih Marc Marquez, usai pertunjukan kekuatan luar biasa dari sang juara dunia 8 kali. Inilah biaya yang harus ditanggung Ducati dan apa artinya ke depan. Hanya dalam waktu 4 hari, Marc Marquez membuat Ducati bertekuk lutut. Hal ini membuat kesal juara dunia 2 kali Francesco Bagnaia dan tentu saja mentornya, Valentino Rossi, dan melipat gandakan peluang Marc memenangi gelar juara dunia untuk membenarkan pilihan Ducati di depan Jorge Martin. Meskipun ada banyak orang di dalam paddock yang merasa bahwa pembalap Spanyol itu telah kehilangan pengaruhnya akibat cobaan yang dialaminya selama 4 tahun terakhir, dengan patah lengan yang parah di Jerez pada 2020, diikuti oleh daya saing Honda yang memudar.
Langkah yang akan membuatnya mengenakan warna merah untuk 2 musim ke depan menegaskan bahwa ia tetap menjadi landasan kejuaraan. Marquez adalah produk yang sempurna jika memperhitungkan bahwa ia memadukan bahan-bahan yang ingin diproyeksikan oleh merek manapun kepada dunia. Di panggung barunya, di atas Ducati yang bahkan bukan spesifikasi terbaru, bersama Gresini, ia menunjukkan bahwa di atas lintasan kualitasnya masih sama seperti biasanya. Binatang yang kompetitif dengan kemampuan luar biasa. Selain itu, saat ia turun dari motor, tidak ada yang menjual kejuaraan dunia seperti Catalan. Ducati tidak dapat melewatkan kesempatan seperti itu dan memilihnya, bahkan jika itu berarti mengirimkan kebijakannya yang hati-hati untuk melatih talenta muda untuk naik. Cara-cara untuk melakukan serangan bukanlah yang terbaik jika mempertimbangkan perlakuan yang diberikan kepada Jorge Martin. Namun, Ducati menyerah pada sosok yang sangat dekat dengan Machiavelli, yang mengatakan bahwa tujuan menghalalkan segala cara. Akhirnya, perusahaan Borgo Panigale telah mengikat sang multi-juara dengan kontrak yang memiliki serangkaian implikasi yang memberikan gambaran tentang kekuatan 93. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak akan bergabung dengan bengkel resmi sampai tahun depan, perekrutannya sangat relevan sehingga pasti akan memiliki efek langsung yang bahkan dapat menentukan kampanye saat ini. Hanya dalam 4 hari, Marquez telah mampu membengkokkan keinginan para eksekutif Ducati, yang di dalam kepala mereka telah membayangkan sebuah strategi yang akan memungkinkan mereka untuk mempertahankannya dan Martin dengan mempromosikan yang terakhir dan menawarkan yang pertama sebuah motor untuk bekerja di Pramac. Di sisi lain, satu-satunya rencana yang berhasil dengan sempurna adalah rencana bocah asal Cervera itu, yang memaksa para petinggi tim yang telah memenangi 2 gelar terakhir untuk mengingkari janji yang telah mereka berikan kepada pemimpin klasemen saat ini, Martin. Setelah tantangan yang dilontarkan Marquez pada Kamis lalu saat dia secara terbuka menolak untuk bergabung dengan tim kedua merek tersebut. Pramac bukanlah pilihan bagi saya. Saya sangat tenang dengan masa depan saya, karena saya memiliki 3 opsi yang membuat saya merasa nyaman, ujarnya. Ketegasan pembalap Spanyol ini membuat para bos Ducati panik dengan kemungkinan dia bergabung dengan pabrikan rival, terutama Aprilia. Sejak CEO Ducati, Claudio Domenicali, tiba di Mugello pada hari Sabtu, prioritas perusahaan motor merah itu berubah secara radikal. Satu-satunya hal yang penting adalah mendapatkan tanda tangan Marquez, yang diumumkan pada Rabu pagi.